Lemona lemosina, gonci-goncina, gonci Inggris. Padahal dia di Indonesia. Sandalana sandala Jepang, boleh Jepang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Para jamaah sekalian, para orang tua kami, sila-sila pemulabiki dan dia sila-sila pemulabiki, kepada manajemen Salomon, kepada ustaz kita, kepada bapak-bapak kami, saudara kami yang kami cintai, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini sudah sepantasnya kita, seyogyanya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah setahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur, ya, dan keimanan yang dimana dengan melalui sebab keimanan yang ada di dalam hati kita, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk hadir bersama bertatap muka, ya, di dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menuliskan dalam salah satu kitab beliau, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Beliau menuliskan bahwasanya salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang terdiri dari 7 lapis, yang dimana 7 lapis langit itu tercipta oleh Allah dari molekul dan zat penciptaan yang sama. Namun Allah Subhanahu wa taala memilih di antara 7 lapis langit itu, memilih lapisan langit yang ke-7 menjadi lapisan langit yang paling istimewa, di mana kerajaan Allah Subhanahu wa taala bersemayam. Begitu pula ketika penciptaan malaikat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jutaan bahkan miliaran malaikat. Namun Allah memilih satu di antara malaikat yang paling mulia di antara malaikat Allah, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Padahal semua malaikat itu tercipta dari penciptaan zat yang sama, yaitu dari cahaya. Maka begitu pula dengan penciptaan manusia, ketika manusia diciptakan miliaran, Allah memilih di antara beberapa manusia sebagai kekasih-kekasihnya, yaitu para nabi dan rasul. Padahal mereka semua terbuat dari zat molekul yang sama, yaitu tanah. Maka pada hari ini salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, jemaah sekalian, ketika Allah memilih kita untuk senantiasa hadir sholat berjamaah, ya, hadir bermajelis ilmu, yang dimana mungkin semua sebagian saudara kita sama-sama mendengarkan lantunan azan yang sama, namun tidak semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri sholat Isya secara berjamaah. Mungkin kita mendengarkan dan melihat di share pamflet ta'lim pengajian yang sama, namun tidak semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri pengajian atau pelajaran kajian ilmu tersebut. Padahal kita sama-sama mendengarkan, ya, melihat pamflet atau mendengarkan suara azan, namun masih ada mungkin saudara kita yang belum mendapatkan taufik pada malam hari ini. Maka pemilihan Allah Subhanahu wa taala kepada kita malam hari ini adalah kesyukuran bagi kita yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini, ya, 1 tahun telah berlalu, ya, belum lepas dari ingatan kita duduk bersama di sini, ya. Kita mendapatkan amanah melaksanakan taklim atau pengajian tentang kemerdekaan, yang dimana kita tahu bahwasanya kemerdekaan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi rakyat Indonesia. Bahkan dituliskan
Di dalam alinea, ya, kalau bukan alinea ketiga, keempat, di mana Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menuliskan bahwasanya berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan diiringi dengan keinginan yang luhur, rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Artinya apa? Kemerdekaan ini bukanlah hadiah dari Belanda, ya. Kemerdekaan kita, kemerdekaan Republik Indonesia bukan hadiah dari Perancis ataupun Portugis, tetapi kemerdekaan Indonesia ini adalah pertolongan, hadiah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala semata. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus kita tanamkan kepada generasi-generasi kita bahwasanya kemerdekaan ini harus dijaga. Karena kenapa? Berapa banyak keringat, cucuran air mata, bahkan tetesan darah pejuang Islam, tokoh-tokoh masyarakat, darah para syuhada berjatuhan di medan perang. Untuk apa? Memerdekakan negeri kita yang tercinta ini. Ingat, kita ingat bagaimana para pejuang kita menang bukan karena persenjataan mereka. Coba kita lihat jamaah sekalian, kita baca sejarah Indonesia, ya, mengumumkan kemerdekaannya di bulan kemenangan, yaitu bulan Ramadan, ya. Tepatnya 9 Ramadan di tahun 1364 Hijriah pada hari Jumat. Dan ketika itu Presiden Bung Karno dan Bung Hatta sedang berpuasa, dan dari situlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa hari Jumat adalah penghulunya hari, dan bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Jauzi mengatakan dalam kitab beliau, kitab beliau yang berjudul Bustanul Wa'izin, ya, salah satu kitab beliau mengatakan bulan yang paling istimewa di dalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Ramadan. Itu bagaikan anak-anak Nabi Yakub. Imam Ibnu Jauzi mengatakan bulan Ramadan itu saking istimewanya bagaikan laksana Nabi Yusuf di antara anak-anak Nabi Yakub yang berjumlah 12. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan sebanyak 12 bulan, dan Allah menjadikan bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Nah, sebagaimana Nabi Yakub memiliki anak yang paling dia sayangi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam di antara 12 anak yang lainnya. Artinya kemerdekaan Indonesia diumumkan di dalam bulan Ramadan pada hari Jumat, dan di mana para pejuang kita itu berpuasa, ya, 9 Ramadan di tahun 1364 Hijriah. Masya Allah. Disitulah kemenangan kemerdekaan Indonesia diumumkan dan bertepatan dengan bulan-bulan kemenangan. Ingat, bulan Ramadan adalah bulan kemenangan. Maka jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tugas kita sebagai generasi pelanjut kemerdekaan ini adalah mensyukuri kemerdekaan dengan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, karena ini adalah nikmat. Kemerdekaan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saya tanya dulu jemaah sekalian, apakah kita sudah merdeka? Sebenarnya apakah kita sudah merdeka? Ya. Kalau di Papa Sugi merdeka tidak? Ya. Karena kata ustaz kita, ya, nasa nilai merdeka, tapi produk-produknya selalu memakai nama-nama luar negeri, ya. Memakai nama-nama luar negeri, ya. Terutama masakan, ya. Lemona
lemon Cina. Padahal bilang ustaz kita ditanam di Malangke, padahal di Indonesia ditanam lemon Cina, goncina, goncin Inggris. Padahal dia di Indonesia. Sandalana sandala Jepang, boleh Jepang. Lem Korea, boleh Korea. Lavisinya India, ibu-ibu ya. Lavisi India, pada laki Indonesia yang mungkin pasar mini ini. Mapa sanggara Belanda dengan Indonesia. Mana Indonesia? Padahal kita sudah merdeka, harusnya kita bangga dengan nama Republik Indonesia. Jadi tugas kita jemaah sekalian, para bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan kami cintai, tugas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Kita tanamkan pada generasi kita nikmat kemerdekaan ini bukan hadiah dari Belanda dan Portugis ataupun Perancis ataupun dari Jepang. Ini adalah nikmat dan hadiah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jaga nikmat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim yang dibacakan oleh ustaz kita tadi, qari kita tadi, hafizahullah taala, di ayat ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 6, apa ustaz? Ya, saya terlupakan. Wa idh qala Musa liqaumihi izkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum Seulang. Wa idh qala Musa liqaumihi izkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum wa yastahyiunakum su'al adhab yusabbihunakum wa yastahyuna nisa'akum wa bi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi izkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah ketika Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, ingatlah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian. Apa itu? If anjakum, Allah menolong kalian, melindungi kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya. Yang dimana ketika itu Fir'aun dan bala tentaranya menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih. Kemudian membunuh anak-anak laki-laki di antara kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup wanita, anak-anak wanita di antara kalian, dan mereka pun berada tetap dalam kehinaan, dan itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhan kalian. Itu adalah ujian, cobaan dari Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat ini harus dijaga. Di dalam surah Ibrahim juga di ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Bersyukurlah kepadaku, maka aku akan menambahkan nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kalian kufur, maka kata Allah, azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga nikmat kemerdekaan ini. Karena kenapa? Berapa tahun kita telah merdeka, masih banyak kebiasaan-kebiasaan kaum muslimin yang sebenarnya bisa mengotori kemerdekaan yang diperjuangkan dan ditumpahkan para syuhada, para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat. Makanya kami angkat sedikit beberapa penyakit. Karena kita terserang penyakit, sebagian dari kita terserang penyakit, dimasuki oleh virus, yang dimana penyakit itu ada 3.
dan penyebabnya cuma satu. 3 penyakit tapi penyebabnya satu, dan ini dirasakan atau dialami oleh sebagian kaum muslimin. Semoga tidak ada di sini, insya Allah tidak ada di sini. Ya, masjid ini apa? Ya, di kampung lain. Ya, 3 penyakit dan 1 sumbernya. Yang pertama penyakit kudis, kurang disiplin. Yang kedua kurang rapi. Penyakit yang ketiga kutil, kurang teliti, ya ibu-ibu. Dan ketiga penyakit ini, jamaah sekalian, ketiga penyakit ini apa? Kudis, kurang, kutil, 1 sumbernya, 1 penyebabnya, yaitu kuman. Setuju? Penyebabnya, sumbernya cuma 1, kuman, kurang iman. Yang pertama kita bahas adalah kudis, kurang disiplin. Coba kita lihat, beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, kami melihat anak sekolah menabrak ibu-ibu di dekat rumah. Tak lita bawa ke si ibu-ibu sebenarnya pakai baju sekolah. Apa yang dilakukan? Melanggar lampu merah. Ini anak sekolah, jamaah sekalian, generasi kita. Berarti kurang disiplin. Mungkin ada yang mengatakan, di mana juga ada dilanggar lampu merah? Karena tidak ada di Al-Quran. Ya, biasa orang apa masih berpolisi ya. Dia meninggalkan dilanggar lampu merah. Tidak apa-apa kita langgar lampu merah, kan tidak ada di Al-Quran. Tidak ada hadis yang melarang bahwa barang siapa yang melanggar lampu merah masuk neraka. Tidak ada. Ya. Tapi yang masalah harus kita tahu bahwa melanggar lampu merah membahayakan nyawa kaum muslimin. Ya. Harus kita tahu itu berkaitan dengan maslahat kaum muslimin. Ya. Jadi harusnya kita menjaga negara kita, jangan sampai saudara kita terluka, jatuh, masuk rumah sakit disebabkan karena penyakit tadi, kudis, ya, kurang disiplin. Ya. Biasa ada juga, ya, temannya ya, mencerita, dia mengatakan begini, aku mampang iwang di Bone ya, di Bone. Ya, dia mengatakan kalau mampang iwang berdebat dia agak kalah toko. Sudah ditangkap sama polisi, dia memiliki mobil open cup, ya, menjual kain dan karpet, tapi taliwangi karpetnya tinggi sekali. Ya, dikasih singgah sama polisi, dan ternyata polisinya juga polisi Bone, ketemu di Makassar. Ya, dia mengatakan print, tabir pengaji, melanggar gitu kahwang, metanjil ada karpet tak? Ya. Nanti membahayakan, nanti jatuh ditabrak oleh orang yang naik motor, jatuh orang yang motor di belakang. Maka pengaji ini mengatakan, mari na oto karpetku motor, berdua yang motor rugi. Polisi ini mengatakan, tak ada pengaji mampu memang terfina di berding, di kaki. Langsung ini Pak Haji bilang, kau kali cara kau bicara, kau boleh ki? Maka polisi ini mengatakan, iya pengaji, kau boleh kak? Tapi langsung makan pengajinya, oh digagal kau boleh apa kau pena? Aku begitu, kalau begitu nasab pengaji, abon nih. Digagal nasab yang kurangnya. Maka dia juga metanjai karpetnya, tidak boleh, tidak apa, dia kan kekurangnya, maka dia tidak boleh melanggar lampu merah. Ya. Ini memang tidak ada. Para ulama menggunakan pada kaidah, kami terlupakan nama kaidahnya, aturan-aturan yang tidak ada di dalam Al-Quran, namun itu berkaitan dalam kepentingan kaum muslimin, nyawa kaum muslimin, itu tidak boleh dilanggar. Kami lupakan apa nama kaidahnya dalam usul fikih ya. Maka harusnya kita menjaga diri dari disiplin, mendisiplinkan diri, dan itu bagian dari keimanan tadi. Ya, kudis, penyakit kudis, kurang disiplin, sumbernya adalah kuman, ya, kurang iman, ya, kurang takwa.
Kemudian yang kedua, kurap. Ya. Apa itu tadi kurap? Nanti ada pertanyaan apa hadiah. Ya. Apa itu kurap? Kurang rapi. Ya. Ini juga bahaya ya. Kurang rapi juga bisa dikatakan kurang bersih. Ya. Coba lihat ya mas kalian, apa yang menyebabkan negara kita, terkhusus Kabupaten Wajo ini banyak banjir. Ya. Itu disebabkan karena banyaknya sampah-sampah kaum muslimin dibongkar atau diserahkan mereka. Nigana makapian, nigana lebih salahkan. Apa yang menyebabkan banyaknya kaum muslimin yang membuang sampah di sembarangan tempat? Makanya di Jawa itu, ya, biasa ada tulisan yang buang sampah di sini adalah kambing, yang buang sampah di sini adalah anjing. Bahkan ada yang lebih parah. Ya, ada tulisan besar yang buang sampah di sini, dia tulis besar-besar di tanah kosong. Semoga Allah mencabut nyawanya orang yang membuang sampah di tempat ini. Oh, metode ini. Jadi tidak ada orang membuang sampah di sini, di Jawa. Kenapa? Yang menyebabkan banjir itu adalah sampah-sampah kaum muslimin. Padahal kalau kita baca hadis dari Rasulullah SAW, ada nanti seorang pemuda yang guling-guling atau jingkrak-jingkrak dimasukkan ke dalam surga disebabkan satu amalannya, yaitu memotong ranting atau dahan yang menghalangi kaum muslimin masuk surga, artinya dapat pahala. Maka kalau kita pahami dengan kaidah usul fikih mafhum mukhalafah, pemahaman yang terbalik di dalam hadis ini, kalau orang yang membersihkan jalanan, memotong ranting yang menghalangi kaum muslimin bisa masuk surga, dapat pahala. Jadi orang yang membuang sampah sembarangan akan berdosa karena pemahaman yang terbalik dari kaidah ini. Jadi tadi penyakit yang kedua adalah kurang rapi, dan sumbernya adalah kurang iman. Yang ketiga adalah kutil. Bagaimana kita memerdeka kalau penyakit-penyakit ini masih ada dalam tubuh kita? Kutil, kurang teliti. Ini yang harus kita garis bawahi jamaah sekalian. Maksudnya di sini kaum muslimin kurang memperhatikan ayat-ayat Al-Quran. Karena kenapa? Dia terkadang melanggar batasan-batasan Allah karena dia tidak pernah membuka Al-Quran, kurang meneliti Al-Quran. Banyak sekali mana kebiasaan yang membawa makanan ke sungai, itu biasa juga ya. Natiwi anjan kene ke Saloe, ini bahaya. Natiwi anjan kene ke Saloe. Untuk siapa? Untuk pemangkana ke Saloe. Jadi sokan iba sa pemangkana Saloe. Padahal kalau kita meneliti ayat Al-Quran jamaah sekalian, kita memperbaiki dan mentadabburi Al-Quran, meneliti bacaan Al-Quran. Bukanlah seorang manusia itu yang harusnya membawa makanan ke sungai, membawa makanan ke laut. Namun sungailah yang harusnya memberikan kita buah atau hasil dari sungai-sungai itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman jemaah sekalian di dalam surah Ibrahim. Di dalam surah Ibrahim di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bil amri." Wa sakhkhara lakumul anhara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dialah Allah yang menundukkan kapal bagimu agar engkau berlayar di tengah lautan. Wa sakhkhara lakumul anhara, dan dialah Allah yang menundukkan sungai-sungai untuk kalian. Artinya dialah Allah yang menundukkan sungai agar kalian ambil hasilnya, kalian ambil ikannya, kalian ambil udangnya. Bukan kita yang membawa makanan ke sungai. Apa penyebabnya ini? Karena kita kutil, kurang teliti terhadap Al-Quran. Dan penyebabnya adalah sumbernya satu, kuman.
Coba bayangkan kalau makanan itu kita makan di pengajian, kita kenyang dan dapat pahala. Maka nikmat kemerdekaan ini harusnya kita ajarkan kepada generasi kita. Nikmat kemerdekaan ini harusnya kita jaga, yaitu dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, karena kemerdekaan ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala dan petikan takbir para syuhada, para pahlawan, para tokoh-tokoh masyarakat yang dimana harus kita syukuri. Bersyukur kepada Allah atas nikmat. Seorang alim atau seorang ahlul hikmah mengatakan, tazakkar ma'a kulli ni'matin zawalaha. Coba hitung-hitung nikmat yang kalian, coba hitung-hitung nikmat yang kita rasakan pada hari ini, dan coba kita bayangkan kalau nikmat itu hilang, tak kembali, kira-kira apa yang kita rasakan ketika nikmat yang telah kita rasakan pada hari ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita syukuri nikmat kemerdekaan ini, menjaga NKRI, memperbaiki generasi keturunan kita, mengajarkan tentang penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bersaudara, berukhuwah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkurni wa liwalidayka ilayya al-masir." Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Banyak ayatnya, dan ini juga mengajarkan kita bahwa berbuat baik kepada orang tua itu sangat penting. Sangat penting ya mas Kenan. Karena biasa ada kita dapatkan, ada anak-anak kalau bertemu dengan bosnya, atasannya, teman kerjanya, sangat sopan berbicara, namun ketika berhadapan dengan orang tuanya, kasarnya bukan main. Bahkan biasa keluarkan bom binatang. Ini yang harus kita pahamkan kepada anak-anak cucu kita, ya, bahwa bersyukur atas nikmat Allah, kemudian berbakti kepada orang tua adalah salah satu tanda-tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada orang tua adalah perintah, hukumnya wajib. Di dalam ayat ini menggunakan waw ataf, artinya Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dulu kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Di ayat ini Allah tidak mengatakan summa anishkurli summa waliwalidayk, tapi Allah mengatakan anishkurli waliwalidayk. Bersyukurlah kepada Allah, kepadaku, dan bersyukurlah kepada orang tuamu. Artinya di ayat ini menggabungkan satu hukum di dalam dua perkara. Bersyukur kepada Allah wajib, dan bersyukur kepada kedua orang tua. Satu hukum yaitu perintah wajib, dan dua perkara, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang sempat kami sampaikan di taklim atau pengajian kita malam hari ini. Kalau ada kekurangan, keikhlapan, mohon dimaafkan. Para bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman lebih dan dia sudah lebih kita tak boleh kasih. Kalau pun kasih kesalahan atau ada salah dari kami mohon maaf, karena harusnya kita itu menjadi seorang yang merdeka, merdeka tawajoe dan janjian alena merdeka, dan merdeka yang sesungguhnya adalah bersih dan jauh dari segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mungkin ucapkan banyak terima kasih, syukran wa jazakumullah khairan bagi teman-teman yang datang mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dan bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Kami tutup dengan satu pantun, hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami minta satu pertanyaan dulu sebelum Ustaz naik. Pertanyaannya tadi, pada tahun berapakah dan di bulan berapakah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan? Peserta ya. Ya, 1, 2, 3, tim. Ya, silakan katanya dapat hadiah dan stiker. Ya. Ya. Dapat insyaallah. Ya. Tidak dapat. Ya, kita ganti. Ya. Kita ganti. Di ayat keberapakah tadi? Ayat tentang perintah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Neki, apa tahu? Surah Ibrahim ayat 7 ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Insyaallah. Biasa banget. Baik ya? Ya. Baik, masih ada hadiah namun nanti dilanjutkan oleh Ustaz kita, guru kita, Ustaz Usman Fatihah, insyaallah. Jadi kami tutup. Ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.